Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi secara online. Di video kali ini aku mau masak orderan lagi. Untuk pesanan kali ini adalah repeat order dari customer aku. Dan semua isi lauk yang ada di nasi box ini adalah sesuai request customer. Di menu yang pertama ini aku lagi goreng tempe dulu, yang mana tempe ini nanti bakal kita masak jadi orek tempe kering. Jadi untuk goreng tempenya kita agak kering. By the way, untuk masak kali ini aku di teras rumah karena sebetulnya di kemarin-kemarin itu aku ada 3 orderan yang aku kerjain di teras rumah semua karena dari Pemda ya. Tapi mohon maaf aku nggak record video karena menunya sama dengan pesanan biasanya kalau orang Pemda itu ya. Berhubung videoku udah banyak banget tentang ayam bakar dan menunya orang Pemda itu, jadi aku skip untuk tag videonya. Dan kemarin itu ada 3 orderan yang aku skip untuk tag video ya teman-teman, karena menunya sama semua. Dan karena di minggu kemarin aku tuh masak 1 minggu 5 orderan dengan jumlah yang lumayan alhamdulillah banyak. Dan hampir setiap hari aku begadang teman-teman, karena emang pesanannya itu minta diantar di pagi hari semua. Ada yang jam 5 subuh, ada yang jam 6, ada juga yang jam 6 lewat kayak gitu. Oke, kebetulan ini lanjut lagi pesanannya di keesokan harinya ya. Jadi aku masih tetap lanjut masak di teras ini aja. Selesai ini nanti baru kita beres-beres ya teman-teman, karena masih ada jeda waktu 1 hari untuk aku istirahat buat beres-beres teras ini. Nah, itu sekilas info dari aku dan sekarang kita lanjut ke menu yang pertama. Di sini kita bikin kering tempe. Kering tempenya aku campurin sama kacang tanah yang udah digoreng. Dan bumbunya simpel aja, aku pakai bumbu iris semua, ada cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas geprek, daun salam dan juga serai. Nah, jangan lupa ini dikasih kecap manis sedikit dan juga gula merah biar nanti tuh rasanya enak legit gitu teman-teman. Oke, kering tempenya udah selesai. Sekarang aku mau ngungkep ayam. Berhubung di sini request minta dibuatin ayam goreng lengkuas. Jadi ini aku udah halusin untuk bumbu ungkepnya dan aku juga kasih tambah ketumbar, daun jeruk, daun salam dan juga serai ya teman-teman. Dan tips dari aku, kalau kalian bikin ayam lengkuas kayak gini usahakan pakai ketumbarnya jangan banyak-banyak, karena kalau kebanyakan ketumbar nanti yang ada ayamnya malah hitam. Nah, tadi aku udah masukin juga untuk lengkuas parut. Jadi lengkuas parutnya itu kita parut kasar supaya nanti tekstur dari serundeng lengkuasnya itu dia cantik, teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah ditumis wangi, kasih air, biarin sampai mendidih dulu. Kalau udah mendidih kayak gini, baru kita masukin untuk ayam yang mau kita ungkep. Di sini untuk ayamnya seperti biasa aku pakai bagian paha semua. Per kilo ini isinya ada di 9 potong ya. Jadi sekilo itu isinya ada 9 teman-teman. Ayam ini bakal kita ungkep kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman. Nah, ini mohon maaf banget jangan salpok sama tutup langsung aku, karena dari kemarin itu putus ya bagian handle atasnya itu putus dan aku belum sempat beli karena ini 1 minggu kemarin itu beneran full banget orderan alhamdulillah. Oke, lanjut, ini ayamnya mau kita goreng karena requestnya minta digoreng. Tips dari aku, gorengnya itu jangan terlalu kering supaya nanti ayamnya itu kalau udah dingin nggak keras. Nah, untuk sisa air ungkepan itu tadi udah aku saring karena kan kita butuh pakai serundeng lengkuasnya ya. Dan serundeng lengkuasnya itu kalau bisa jangan diperes teman-teman, tapi kalian sangrai dulu. Ini mohon maaf banget pas nyangrainya itu nggak aku record, lupa banget teman-teman, mohon maaf. Kenapa kita sangrai aja? Karena supaya sarinya itu nggak kebuang. Karena kalau diperes otomatis sari dari serundeng lengkuasnya itu dia turun semua. Nah, ini tadi udah selesai disangrai ya. Disangrainya tapi nggak sampai kering-kering banget. Yang penting kadar airnya berkurang. Kalau udah kita goreng, gorengnya kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu coklat-coklat banget teman-teman. Diusahakan pakai minyaknya juga yang lumayan banyak. Pakai apinya sedang cenderung kecil aja dan terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal. Kalau udah diangkat, ini jangan lupa diperas dulu, baru kita taruh di tampah yang udah dialasin pakai kertas, koran atau tisu bebas. Dan jangan lupa diratakan seperti ini supaya dia itu cepat dinginnya.
Oke, serunding ini udah selesai, lanjut kita ke menu yang utama. Di sini nasinya beliau minta dibuatin nasi liwet. Jadi kita wajib banget pakai teri. Nah, untuk terinya sendiri di sini aku pakai teri jengki tapi yang baby yang kecil-kecilnya ya. Kalau kalian ada teri Medan lebih enak pakai teri Medan. Kebetulan ini aku nyari-nyari teri Medan nggak ada kosong jadi dapatnya ini ya udah aku pakai ini aja. Kita goreng sampai kering tapi tidak gosong. Jadi supaya nanti nggak pahit untuk terinya. Lanjut kita angkat terinya, kurangin minyaknya sedikit. Terus minyak bekas ikan teri itu kita untuk tumis cabai, bawang merah, bawang putih. Lanjut kita masukin untuk bumbu aromatik juga. Ada daun salam, serai dan juga lengkuas yang udah kita geprek. Nah ini semua kita tumis ya teman-teman sampai wanginya keluar. Kalau dirasa wanginya udah keluar, udah sedep banget baunya, baru kita masukin air panas mendidih. Di sini aku pakai air panas mendidih ya supaya lebih cepat dan juga nanti untuk rasanya juga lebih enak teman-teman. Lanjut kita masukin seasoning, aku kasih garam, penyedap rasa, dan aku juga kasih kaldu bubuk sedikit ya teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini kita tutup tunggu sampai benar-benar mendidih, sampai ngenggolak airnya. Kalau udah kayak gini, biar nasi liwetnya makin wangi, aku mau kasih tambah minyak wijen. Aku selalu pakai minyak wijen kalau lagi masak nasi liwet. Oke, kalau udah seperti ini kita masukin beras yang udah dicuci bersih dan ditiriskan ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini tinggal kita masukin jadi satu aja. Ini adalah proses aron. Di sini aku mau mohon maaf banget bila mana cara masak nasi liwet aku salah atau berbeda atau tidak betul ya. Dari skala asli orang Sunda mohon maaf. Kalau untuk masak sedikit mungkin aku bisa hanya langsung diliwet di tempatnya gitu. Tapi kalau dalam jumlah porsi yang banyak aku biasanya masak dengan cara diaron seperti ini. Apalagi ini kan jumlahnya lumayan, aku pakai beras totalnya ada di 7 liter beras atau di 6 kilo beras. Nah, ini tadi udah aku masak ya, terus aku biarin dulu kurang lebih 10 menit baru kita kukus kayak gini teman-teman. Jadi ini tuh nasi liwet tapi proses masaknya pakai proses masak aron. Nah, kurang lebih kayak gini tinggal kita kukus aja. Kalau aku biasanya ngukus nasi itu kurang lebih selama 50 menit. Jadi biar bener-bener matang, biar tanak dan nggak mudah belendir, tidak mudah basi juga. Oke, setelah 50 menit ini nasi liwet aku udah mateng. Kalau udah ini baru kita masukin untuk teri yang udah digoreng tadi dan juga pete. Di sini aku pakai 5 papan pete dan ini ada cabe galak yang udah aku goreng terpisah sendiri. Nanti untuk cabenya itu bakal aku taruh jadi hiasan di atas nasi liwetnya. Oke, ini teri udah masuk, petenya juga udah, tinggal kita aduk rata aja. Menurut aku nasi liwet yang enak itu yang teksturnya enggak perak dan juga enggak pulen. Jadi dia bener-bener pas untuk teksturnya. Oke, nasi liwet udah selesai. Lanjut sekarang sesuai request customer minta dibuatin bakwan jagung. Jadi jagungnya itu aku campur sama irisan daun bawang seledri dan juga parutan wortel. Dan untuk tepungnya sendiri kebetulan aku punya stok tepung jempol. Aku biasanya kalau untuk goreng-gorengan suka pakai tepung ini ya kalau untuk masak pribadi. Tapi kebetulan aku masih punya stok 2 kilo. Jadi ya udah aku mau main simpel dan cepetnya aja kita pakai tepung jempol ini. Kalau udah pakai tepung ini kalian nggak perlu tambahin garam, penyedap rasa atau apapun karena dia rasanya udah pas, udah enak, udah gurih, asinnya juga udah kerasa. Lanjut ini goreng bakwan di minyak bekas goreng ayam tadi ya teman-teman. Nah jadi gorengnya ini ya udah tinggal kita goreng biasa aja. By the way, untuk masak kali ini aku dibantu sama ibu aku. Kebetulan pas dari kemarin-kemarin ibu aku emang udah di sini bantuin aku masak pesanan yang untuk pagi hari, untuk Pemda dan juga customer aku yang lainnya. Oke, kurang lebih untuk bakwanya kita goreng kayak gini, jangan terlalu kering-kering banget. Ini rasanya udah enak, endul banget. Dan tadi ibu aku tuh ada nambahin sama air bekas ungkepan ayam, teman-teman. Sebenarnya itu apa ya namanya? Percobaan nyoba-nyoba gitu ya, dikasih bumbu bekas ungkepan ayam dan ternyata itu rasanya lebih enak banget, gurih banget. Jadi mulai sekarang kalau kalian punya air bekas ungkepan ayam nih yang kuning gitu yang udah dibumbuin jangan dibuang. Cobain, cobain dibikin untuk gorengan bakwan ataupun bala-bala atau tahu, pokoknya yang gorengan gurih-gurih gitu. Lanjut ya.
Bakwan udah selesai, sekarang ada protein yang lainnya, kita bikin telur ceplok. Pokoknya semua isi di nasi box itu sesuai request customer aku. Nah, kurang lebih seperti biasa ya, telur jadinya kayak gini. Lanjut, ini semua lauk udah mateng, tinggal kita bungkus-bungkus aja. Untuk bungkus nasi liwetnya seperti biasa, kalau nasi liwet udah paling sedep kalau kita bungkusnya itu pakai daun pisang. Jadi di sini udah aku siapin daun pisang. Tadi daun pisangnya itu udah aku jemur dulu biar dia agak layu. Terus tinggal kita lap bersih aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk cetakan nasinya seperti biasa aku pakai cetakan mangkok nasi kayak gini. Nah, kurang lebih kalau di satu mangkok itu isinya itu ada 2 centong lebih sedikit ya teman-teman. Kalau pakai cetakan nasi ini, mangkok ini biasanya dari 1 liter beras aku itu bisa dapat 8 sampai 9 porsi nasi. Kalau kalian pakainya beras kiloan, ini bisa jadi 13 sampai 14 porsi nasi. Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi untuk cabenya itu digoreng terpisah sendiri. Jadi nggak kita masak bareng nasi liwet ya kalau cabai pedes ini. Nasi udah selesai, ayamnya udah matang, kering tempenya udah. Ada lalapan juga, aku pakai timun dan juga selada ya teman-teman. Ada juga sambel. Di sini requestnya minta dibuatin sambal terasi, tapi mohon maaf aku nggak kerikot banget sambal terasinya karena itu dihandle sama ibu aku dan aku megang kerjaan yang lainnya. Oke, untuk pengemasan kali ini karena menunya banyak, aku pakai box ukuran 20 kali 20 dan pakai Mika sekat 5 yang putih susu kayak gini. Jadi ini semua tinggal kita tata aja. Ayam aku campur sama telur dan dikasih serundeng lengkuasnya. Di sekat yang kecil tengah aku kasih kering tempe. Bakwan jagungnya aku taruh di samping nasi. Dan untuk di bawah nasi aku tata untuk sambal sama timunnya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk pesanan customer aku. Dan pasti kalian penasaran untuk harga jual per box ini aku jual di harga berapa? Ini aku jual Rp30.000 per porsi atau per paknya. Dan terakhir jangan lupa dikasih plastik samir atau plastik penutup kayak gini dan juga sendok makan. Nah, pesanan ini juga pakai es teh, tapi es tehnya aku pesan di tetangga aku. Dan ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja, langsung mau kita DO aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.